Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah kita tidak henti-hentinya senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan, kekuatan lahir dan batin dan kesehatan sehingga kita tetap diberi kemampuan untuk melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sebagai bentuk, sebagai perwujudan dari iman dan takwa kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan ke harabian Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua minal dhulumati ilan nur. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Ini hari kita sudah memasuki hari ke-19 Pak ya. Hampir 20. Yang berarti sudah 2/3 perjalanan kita menjalani ibadah puasa di bulan yang suci, di bulan Ramadan ini. Saatnya kita terus mengevaluasi diri, seperti apa puasa yang telah kita laksanakan selama ini, selama 2/3 perjalanan ini. Saya sendiri merasa mengalami banyak tantangan, cobaan dan godaan di dalam berpuasa ini, karena kita tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasanya sehari-hari. Kita tidak berpuasa dengan duduk merenung diri di dalam gua atau di dalam kamar, tapi kita keluar rumah melakukan aktivitas sebagaimana biasanya atau yang menjadi kewajiban kita sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai pegawai, dan lain-lain, yang semuanya itu kemudian mengharuskan kita berkomunikasi, berinteraksi, melihat, mengamati, merasakan, berucap, bertindak, yang semua itu bukan tidak mengandung resiko terhadap puasa yang sedang kita jalani. Contoh sederhana saja, kita nonton TV, dari yang kita tonton itu ada yang tidak layak untuk kita lihat. Nonton badminton contohnya, maunya nonton badmintonnya, tapi pemain badmintonnya ini buka aurat. Itu godaan besar, tantangan yang luar biasa. Masa mau didengarkan gimana badminton ini tanpa melihat adegannya begitu ya. Nah, ini semua adalah godaan yang menantang kita untuk imanan wahtisaban di dalam melaksanakan puasa ini. Itu contoh kecil, kita diharuskan untuk memang terus mengevaluasi diri terhadap jalannya puasa kita. Apakah puasa kita ini sudah benar atau masih ada cacatnya di sana sini, lobang-lobang yang mengganggu pahala di sana sini. Karena kata Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Betapa banyak dari pelaku puasa ini yang puasanya
Astagfirullah, ini tidak diterima. Tidak menerima apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Ini peringatan sebenarnya dari Rasulullah, betapa banyak, berarti tidak sedikit ini. Atau mungkin bahkan kebanyakan ini. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Jadi kita harus waspada dengan ini dan kita harus ambil ini peringatan untuk kita terus senantiasa mengevaluasi diri tadi itu sehingga puasa kita ini terjaga dari noda-noda yang dapat menghapus pahala puasa sehingga kita jatuh hanya mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jangan sampai. Kenapa kira-kira kok hanya illal ju'i wal 'atasi? Hanya dapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapat pahala apa-apa. Ini mungkin atau mungkin dapat kita yakini bahwasannya penyebabnya adalah malam yada' qala zur wal amali bihi wal jahlu falaisa lillahi hajatan tu'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan atau mencegah kata-kata kotor dan perbuatan yang sia-sia, maka Allah tidak akan menerima hajatnya berpuasa, mencegah dari makan dan minumnya. Ini yang dapat membuat kita merusak pahala puasa kita. Jadi perbuatan kotor, perkataan kotor, perbuatan atau amal yang sia-sia, yang tadi mengandung godaan dan tantangan dan permasalahan tadi itu, sehingga Allah tidak berhajat, tidak berkepentingan, tidak menerima pencegahan dirinya dari makan dan minum alias berpuasa. Jadi bisa kita simpulkan puasa yang efektif atau puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang mencegah kita dari makan, minum, dan larangan lainnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sampai maghrib, tapi juga mempuasakan dirinya, mempuasakan semua organ tubuhnya, mempuasakan sampai ke relung hatinya dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puasa yang insya Allah efektif, puasa yang berhasil, puasa yang berkualitas, yang insya Allah akan mendapatkan pahala dan insya Allah akan mendapatkan ampunan sebagaimana sabda Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi logikanya kalau puasanya tidak mempuasakan semua organ tubuhnya, dari mata, dari telinga, dari mulut, lisan, tangan, kaki, dan sebagainya, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka puasanya adalah puasa yang tidak berkualitas, puasa yang tidak berhasil, puasa yang tidak efektif mencapai tujuannya. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah, indikator atau tanda-tanda dari keberhasilan puasa atau efektivitas atau kualitas puasa tadi, gampangnya itu bisa ditamsilkan. Ini ada ahli tamsil di sini, Ustadz Turhiyat ya. Guru kemarin dulu pernah menyampaikan tamsil dari keberhasilan puasa itu adalah keberhasilannya ulat berpuasa.
Ulat berpuasa itu kemudian menjadi kepompong, dan kemudian baru jadi kupu-kupu. Itu karena puasa. Sehingga bisa menjilmakan dirinya, merubah dirinya dari makhluk yang menjijikkan dan menakutkan ulat itu. Gadis, wanita, kalau ketemu ulat menjerit, berteriak, ketakutan, jijik, dan mungkin juga lari, menghindar, menjauh. Tapi begitu dia menjadi kupu-kupu, malah menjadi makhluk yang dikejar-kejar untuk ditangkap. Saking menyenangkannya, saking leburnya itu makhluk, saking indahnya. Ini jadi perubahan dari makhluk yang menjijikkan, menakutkan, menjadi makhluk yang menarik, lebur, menyenangkan, indah itu karena puasanya. Itulah tamsil dari keberhasilan dari puasa, kualitas dan efektivitas puasanya. Sebaliknya, mungkin juga bisa ditamsilkan, mudah-mudahan tidak salah tamsil ini, puasa yang rusak, puasa yang tidak berhasil, itu mungkin bisa ditamsilkan, jadi sama-sama melalui hewan ini ya. Pada ayam yang tidak sabar dalam mengeram. Katanya, kata para ahli perhewanan ini, ayam atau induk ayam yang mengeram, tapi kemudian tidak sabar, dia naik, dia turun, dia naik dan turun dari anggremnya itu, dari sarangnya itu, akan membuat tidak berhasil telurnya berisi anaknya. Rosak, Pak. Itu telur, tidak jadi anak ayam gitu. Itu contoh karena puasa yang tidak berhasil, puasa yang tidak efektif, yang tidak berkualitas. Harusnya si induk ayam ini sabar dia mengerami telurnya sampai betul-betul matang jadi anak ayam di dalam telurnya itu. Nah, demikianlah tamsil dari puasa, antara puasa yang berhasil dan puasa yang rusak. Puasa yang berhasil itu akan ditandai dengan seperti ulat jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu tadi itu, perubahan yang sangat signifikan dari makhluk yang tidak begitu menyenangkan, bahkan menjijikkan, dijauhi, gitu, menjadi makhluk yang lebur, yang menyenangkan, yang indah, justru yang banyak dikejar-kejar oleh manusia untuk dihampiri, untuk ditangkap dan sebagainya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.